Jadi secara ilmiah terbukti, secara wahyu juga memang ada penyampaian. Tapi manusia cuma hanya sampai ke alam semesta. Kalau wahyu tembus ke atas jauh, kata Nabi SAW, di atas langit pertama dan langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara langit pertama sama bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya lagi, ini luar biasa ini. Di atasnya lagi ada langit ketiga, besarnya langit ketiga, langit kedua, langit satu, dan bumi, tiga-tiga digabung seperti cincin dibuang di padang pasir. Ini kalau kita tanya, kita sedang ada di mana? Apa yang mau disombongin? Makhluk itu bisa buat apa? Langit keempat di atasnya, langit ketiga, dua, satu, tiga lapis langit dan bumi digabung sebanding langit keempat seperti cincin dibuang di padang pasir. Gitu kan? Jadi seperti debu di ruangan ini dibandingkan ruangan ini. Mungkin lebih besar lagi, padang pasir soalnya, luas sekali. Langit kelima sama, 4, 3, 2, 1, 4 lapis langit dan bumi satunya dibanding langitnya seperti ini dibuat di padang pasir. Sampai langit ketujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 lapis bumi, 6 lapis langit dengan satu bumi, 7-7-nya dibanding langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan langit yang luas itu tidak ada batasnya lagi di pandangan manusia, penuh dengan makhluk Allah yang bernama malaikat. Makhluk Allah malaikat ini yang Allah jadikan sebagai tangan-tangan tanda kutip, tangan kanannya Allah, ditugaskan turunkan hujan, ngurus lautan, ngurus gunung, ngurus pohon, ngurus manusia, kasih rezekinya, tiupkan ruh, cabut ruhnya, segala macam aktivitas yang sudah Allah jadikan ini, itu malaikat-malaikat. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit menerima sholat, saya menembus 7 lapis langit itu, dan demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, tidak ada tempat di langit ukuran 4 jari manusia kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Dalam hadis lain dikatakan, pantas langit mengeluarkan suara seperti induk unta yang kesakitan atau mencari anaknya, karena tidak ada tempat ukuran 4 jari manusia di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Penuh dengan malaikat. Berapa jumlah mereka nih, gitu kan? Contoh saja, setiap manusia punya pendamping 3 malaikat. Ada malaikat yang mencatat amal baik, amal buruk, dan ada malaikat pendamping, namanya malaikat hafadhah, penjaga. Kalau jumlah manusia sekarang populasinya 7,3 miliar, Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini yang saya dapatkan 7,3 miliar. Kalau setiap manusia ada didampingi dengan 3 malaikat, satu catat amal buruk, satu amal baik, satu amal buruk, satu yang mengawasin dia, mengontrol, menjaganya, gitu kan? Kayak kalau dia mau jatuh tiba-tiba diingatkan, dia niat bangun tidur malam dibangunkan oleh malaikat tersebut, dia memang yang menjaganya, namanya hafadhah, gitu kan. Maka pada saat itu ya, kita hitung sekarang jumlah manusia dari bayi sampai orang tua 7,3 miliar, berarti malaikat pendamping 3 kali lipat tuh. Berapa jumlah malaikatnya? Gitu. 21, 20 sekian, gitu kan. Jumlah malaikat itu 23 sekian miliar, gitu. Jumlah malaikat itu cuma yang mendamping kita, belum yang menurunkan hujan, belum yang menjaga lautan, belum yang menjaga gunung-gunung, belum. Bukankah Nabi SAW pada saat keluar dari kota Taif dan orang menolak dakwanya, lalu kata Jibril, hai Muhammad, telah datang kepada saya malaikat yang ditugaskan jaga gunung-gunung, tinggal kau perintahin aja nih, dihancurin semua nih gunung-gunung, hancur semua kota Taif dan Mekah. Ada penjaga gunung malaikat, dan semua itu dijaga malaikat. Kebodohan manusia kadang-kadang datang kepada syaitan, datang ke gua, bersemedi, minta-minta. Ini karena kebodohan dia. Jin ini dibawa manusia derajatnya, dibawa manusia. Makanya dari 124 ribu nabi itu tidak ada satupun dari jin, nggak ada. Semua manusia. Mereka cuma ikut sama manusia. Jadi jangan sampai manusia minta tolong sama jin, itu nggak mungkin. Allah sengaja tidak membuat kita melihat mereka supaya jangan, nggak usah interaksi, nggak usah ngobrol, nggak usah berteman, nggak usah nikah, nggak usah makan sama-sama. Kalau datang usir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ada orang bodoh datang minta-minta lagi, gitu kan. Makanya saya bahasakan dukun-dukun itu bukan orang pintar, orang tidak pintar. Orang tidak normal, jangan dibilang paranormal. Ini persepsi yang salah ini. Akhirnya orang anggap orang hebat tuh pintar didatangin, itu bodoh. Orang-orang ini bodoh karena datang kepada jin-jin dan syaitan yang lebih rendah daripada dia. Manusia khalifah, pemimpin, gitu kan. Mereka minta tolong pada ini, semua ini salah. Ya, ibaratnya orang yang dukun-dukun ini, mereka tidak paham kedudukan mereka sebagai manusia. Mereka datang, anak kuliah, cerdas, gitu kan. Dia kuliah, lalu ada anak kecil, anak SD lewat, lalu dia sakit kepala. Dia tanya anak SD, saya sakit kepala, obatnya apa dek? Kata anak SD itu, minum kencing saya kak.
Bodohnya dia bilang, baik sini kencing kamu, saya minum. Karena kan dukun gitu, ditipu sama syaitan. Bersemedi 3 hari di gua, seminggu. Awalnya syaitan gak berani sama dia tuh, karena tahu ini manusia, pemimpinnya. Tapi karena dia bodoh, bersemedi, gak makan, gak minum. Kata syaitan, ini bodoh bener. Setelah seminggu keluar suaranya, kau mau apa? Saya mau ilmu kebal, saya mau begini. Syaitan suruh apa? Minum darah, minum kencing, makan kotoran. Kasih bodoh, gitu kan? Kebodohan ini, ditipu oleh syaitan. Makanya tidak boleh, gitu kan? Tidak boleh. Baik, malaikat-malaikat ini semua memenuhi langit. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, di langit ke-7 ada Baitul Ma'mur, sebuah rumah seperti Ka'bah tempat tawaf malaikat. Ada 70.000 malaikat, tiap hari tawaf masuk di situ dan tidak akan pernah keluar lagi. Maksudnya Allah musnahkan, Allah ganti dengan yang lainnya. Ini jumlah yang sangat luar biasa, gitu kan? Banyak sekali. Di atas langit ke-7 ada namanya Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha ini besarnya kata Nabi SAW digabungkan antara 7 lapis langit dan bumi, 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya lagi Sidratul Muntaha ada sebuah lautan. Dan kata Nabi SAW, kalau kalian ingin, bacalah firman Allah, wa kana arsyu alal ma', dan singgasananya Allah di atas air. Kata Nabi SAW, lautan itu besarnya digabung antara Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kita, langit ini, malaikat-malaikatnya, semuanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di dalam lautan. Jadi lautan yang luas kita cuma debu semuanya nih, langit-langit, bumi, semua makhluk-makhluk ini seperti itu saja. Dan di atasnya ada arsy-Nya Allah, singgasana. Dan kata Nabi SAW, arsy-Nya Allah besarnya digabung antara lautan tadi. Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan Allah di atasnya akbar. Allah maha besar. Jadi Allah tidak kelihatan karena terlalu besar. Gak bisa dijangkau oleh mata manusia. Gitu kan? Kita lihat saja matahari sekarang dalam trik begini, mata kita bisa rusak. Padahal itu kelihatan. Bagaimana dengan yang lain? Dan penciptanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah tidak akan karena Allah terlalu besar. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ayat untuk ngusir syaitan. Ayat apa itu? Ayat kursi. Baik. Ayat kursi ini Bapak Ibu sekalian, ayat artinya informasi. Kursi artinya bukan tempat duduk kayak saya dudukin nih. Kursi dalam bahasa Arab artinya pijakan kaki raja di singgasana. Jadi singgasana itu kalau ada pijakan kaki untuk naik ke atas, sudah sebab itu bahasa Arabnya kursi. Jadi ayat kursi artinya informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasananya. Coba apa yang sering kita baca? Wasi'ah kursiyuhu samawati wal ard. Wasi'ah artinya telah menutupi. Kursiyuhu, pijakan kakinya dia saja di singgasananya, as-samawati wal ard, seluruh langit dan bumi ini. Tiap saat kita baca. Wajar kalau baca itu hancur syaitannya. Wajar sekali. Gitu kan? Menceritakan tentang pijakan kakinya Allah saja di singgasana. Sudah seluruh langit bumi tertutup, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan melihat Allah ini bukan cuma kita tidak melihatnya, tapi semua nabi-nabi juga tidak ada yang melihatnya. Makanya Nabi SAW dalam hadis Bukhari ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, awal waktu menikah sama Nabi, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah anda waktu mi'raj ke langit ketemu, menerima perintah sholat, ketemu Tuhan anda melihatnya? Kata Nabi SAW, Allah itu cahaya, di atas cahaya bagaimana saya bisa melihatnya? Memang gak kelihatan. Kita akan melihat Allah kapan? Nanti di akhirat. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalian akan lihat Tuhan kalian pertama kali. Semua kita akan lihat dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Nah, karena inilah juga ulama mengatakan Lailatul Qadar itu walaupun bukan pertengahan bulan, di akhir bulan, bulannya terang, gitu kan? Biasanya kan pertengahan bulan saja kayak sekarang ya. Maka ini enggak, di akhir bulan pun itu. Dalam bentuk cahaya, tapi belum bisa kelihatan fisiknya. Cuma orang sudah tahu ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah akan kelihatan pertama kali hanya di surga bagi penghuni surga saja. Orang kafir dan orang yang masuk neraka, munafik, syirik, musyrik tidak akan lihat Allah selamanya. Tapi mereka sudah tahu Allah pada saat itu. Kata Nabi SAW, kalau semua penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, termasuk orang-orang yang orang-orang fasik, orang muslim yang ada dosanya yang sudah dibersihkan dosanya dulu. Jadi di neraka itu tinggal orang yang kekal, musyrik, munafik atau orang kafir.